guys, balik lagi di Melanesia Freedive YouTube channel. Oke, kali ini kita bakal interview sama salah satu dari instruktur freediving kita di Indonesia, Gali Jahnika. Halo. Dari Bandung. Ya. Hidup Persib. Hidup Persib. Oke, jadi kali ini saya akan sedikit berbicara atau sedikit ngobrol tentang pengalaman dia dan sedikit histori tentang karir freediving. Oke. Yang pertama, bro, saya hello untuk teman-teman. Perkenalkan diri teman-teman. Nama saya Gali Jahnika, saya dari Bandung. Berprofesi sebagai penyelam bebas. Seperti Bapak Cupe. Siap. Kurang lebih kita memulainya di waktu yang sama ya, akhir 2014 2015 seperti itu. Dari situ kita sering bekerja, sering komunikasi terlibat dalam satu proyek bareng, latihan bareng, main bareng, yang jelas have fun bareng. Oke. Jadi selain freediving ini, bro, selain ngajar atau selain menyelam bebas itu, aktivitas sehari-hari apa atau full time Ya, freediving? saya full time freediving. Jadi dari beberapa instruktur yang lain yang full time instruktur itu baru si Yuji sama Gali. Oke, jadi sementara ini nggak ada kerjaan. Artinya kemarin kan saya dengar kontraknya sama Apnea Bali. Kemarin Apnea Bali, lalu sama Freedive Weh di Pulau Weh, Sabang. Sama Remi. Sama Remi Tuban. Udah gitu sekarang saya mencoba berdiri sendiri. Jadi dengar-dengar kalau ngomong-ngomong soal freediving ini, bro, dengar-dengar kan si Gali Jahnika ini paling terkenal dengan mengajarkan apnea total di Bali. Tapi dengar-dengar ini udah jadi AIDA freedive, AIDA internasional. Ini rumornya ini benar apa enggak? Ini kita langsung dengar ini. Kayak gimana? Iya, jadi kemarin bulan Maret saya ambil crossover di Sama Remi. Freedive Weh. Oke. Blue Addiction. Itu ya saya pengen tahu aja dari agensi lain pendekatan cara pengajaran freediving seperti apa, lalu belajar dengan satu trainer yang lain, karena selama ini saya selalu dibawa didikan Julia Apnea Bali. Ya sesuatu yang unik lah untuk saya keluar dan belajar dari orang lain seperti itu. Jadi resmi, udah sah. Oke, jadi buat karena bapak ini dia full time, berarti tiap harinya itu pekerjaannya dia ya menyelam bebas. Menyelam bebas. Jadi teman-teman yang bisa lihat aktivitasnya dia atau mau lihat aktivitasnya dia sangat aktif di sosial media, di Instagram. Kalian bisa kunjungin dia di @gajpro. Kalian bisa langsung DM kontak langsung untuk tanya-tanya soal freediving atau ada yang tertarik untuk join kelas dia, bisa langsung baku atur sama dia, bisa langsung kontak dia. Ini kan sudah lebih dari 5 tahun freediving, ya, kurang lebih sekali. Jadi yang bikin lu sebenarnya jatuh cinta sama freediving itu apa? Maksudnya lu kok nggak ada aktivitas atau hobi yang lain? Kenapa kok freediving dan masih bertahan sampai sekarang? Jadi awal mulanya itu saya kenal freediving tahun 2011. Tahun 2011 waktu saya lagi nyusun tugas akhir kuliah, ya, lagi mumet-mumetnya, teman punya ide gimana kalau kita jalan ke Karimun Jawa. Kita jalan tahun 2011. Biasalah aktivitas yang dilakukan kalau kita pergi ke laut, ke pulau adalah snorkeling. Paling murah, paling mudah juga. Di situ saya dan kawan-kawan snorkeling dengan 3 alat, masker, snorkel fins, udah jalan. Di situ saya dapat semacam jalan bawah di air itu luar biasa sekali, dan satu kegiatan sangat mengasyikkan, snorkeling pada saat itu. Sebelumnya saya sangat ingin mencoba untuk melakukan scuba diving dan scuba juga. Jadi balik dari Karimun Jawa, saya pulang ke rumah, di rumah browsing. Saya pengen punya alat sendiri. Jadi kalau kita traveling, kita tahu Indonesia di mana-mana gampang mau ketemu laut, mau ketemu perairan ini kayak gitu kan. Jadi ada baiknya kalau kita punya alat sendiri. Jadi jalan kemanapun nggak usah rental, tinggal pasang untung di masker, snorkel, fins. Ya, waktu saya cari-cari informasi
yang 3 alat ini di internet. Di satu website saya ketemu long fins, deskripsinya long fins for free diving. Jadi bukan buat snorkeling, bukan buat scuba diving, tapi buat free diving. Pada saat itu saya nggak tahu apa itu free diving. Tapi bentuknya keren kan, pocket panjang, warna hitam abu, itu materialnya karbon, plastik, banyak. Dan situ saya cari tahu lebih jauh apa itu free diving. Lalu saya buka YouTube, saya pakai keyword free diving di YouTube, dan situ keluar video-video keren. Dan dari itu aku jatuh cinta. Dan sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu jatuh cinta karena visual dari free diving tersebut yang disampaikan seperti video-video free diving. Waktu itu saya banyak mantengin videonya dari Captain Post, di video internasional di Dahab. Dari situ udah tiap malam video Ya, itu akhirnya sampai sekarang. sekarang satu inspirasi. Sampai akhirnya dijadiin mata pencaharian. Sampai sekarang. Jadi Lebih tepatnya passion. nah, oke, jadi dia akhirnya menemukan passionnya dia. Tidak ada pikiran untuk mencoba cari dunia lain gitu selain free diving. Dunia lain yang keluar dari kayak free diving sepertinya belum ada. Tapi kalau seperti cabangnya saya mulai coba juga mulai lebih serius sama underwater fotografi. Oh, foto-foto. Nah, seperti itu. Siap. Jadi sejauh ini baru itu aja plan. Jadi menggunakan skill free Iya. diving Untuk- dengan coba untuk ngambil foto Iya. bawah laut. Foto video bawah laut karena itulah awal mulanya saya suka sama free diving juga dari video-video free diving. Seperti itu. Oke, kemudian ini di zaman sekarang kan lihat beberapa orang kan suka traveling kemana, free diving ke Pulau A, Indonesia kan luas nih. Iya. Kalau mau ditahu ini mau ditanya spot atau lokasi yang paling favorit yang pengen lu datangin kalau misalnya memang belum, atau yang pengen lu datang kembali kalau misalnya lu pernah kesana, ada nggak satu spot yang perlu lu datangin dan menurut lu inilah yang paling favorit? Spot, kita mulai dari spot yang ingin saya datengin dulu ya. Ya. Saya pengen ke tempat yang sudah cukup sering main-main posting-posting sama kawan-kawan di Ternate. Seperti itu di Molo. Saya juga dengan dari kawan-kawan dari Agus kemarin yang udah sebelum bareng kan. Akhir tahun kemarin saya pengen tahu. Seperti juga Alor. Kebetulan saya ada teman dia buka dive center di sana. Dan juga dengar banyak cerita, banyak mamalia laut di sana seperti paus, lumba-lumba, banyak sekali sightingnya. Dan itu. Kalau yang pengen bikin lu datang lagi? Untuk rekreasional, Ya, free diving secara umum. free diving secara umum, Wah, ini gua bisa tebak yang pasti dia dari Tulamben. Ya, rumahnya dia dari seperti Tulamben. rumah kedua. Iya udah kalau begitu bro. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan singkat dari bapak ini. Kemudian melihat perkembangan free diving 10 tahun terakhir bro. Lu punya rencana apa ke depan supaya free diving ini dia tetap terjaga dan tetap istilahnya progresnya itu bagus, naiknya bagus, terus berkembangnya juga sehat dan menurut mata seorang instruktur ini kira-kira seperti apa? Maksudnya lu punya harapan apa? Ya harapannya lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang mempelajari secara baik ya dari sumber yang jelas. Sebetulnya sekarang udah semakin mudah. Seperti instruktur di mana-mana udah banyak. Beda kayak zaman kita dulu. Iya, beda zaman kita dulu. Free dive center dari mana-mana seperti kalau kalian di daerah Sumatera atau yang Sumatera Utara atau Banda Aceh, di Sabang udah ada. Jakarta jangan ditanya. Ya, Bali, Lombok, Makassar ada Cupe. Dan jadi kalau lihat regionalnya yang di bagian tengah banyak pilihan, di barat ada pilihan, di timur bisa ke tengah ya, ke Makassar atau kemana tuh tempatnya. Dan juga saya udah lihat seperti kemarin pengalaman di Banda Aceh ada beberapa anak Banda juga yang udah ambil kurs. Lalu kedepannya saya harap bisa lebih banyak lagi yang menekuni free diving secara baik dan benar, entah itu buat rekreasional atau untuk yang kompetitif, terserah. Yang jelas pendekatannya harus dengan benar, jangan asal-asalan. Jadi maksudnya harus kalau mau belajar cari orang yang kualifikasinya bagus, yang udah terkualifikasi ya seorang pengajar. Entah itu kalian juga atau mau spear fishing segala, ada fotografi atau kompetitif, rekreasional, terserah. Yang jelas
karena itu basicnya sama ya, hanya outputnya saja yang berbeda. Tapi basicnya breath hold terus safety-nya kurang lebih sama. Sama. Kurang lebih seperti itu bro. Jadi untuk karir freediving lu sendiri kira-kira lu ada agenda apa ke depan atau lu ada rencana apa ke depan? Untuk kedepannya saya akan buka kelas lagi, base-nya bakal lebih banyak di Bandung dan sekitar Jakarta, kurang lebih seperti itu. AIDA apnea total? Mau AIDA mau apnea total. Dua. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada di sekitar Bandung, Jakarta, Jabodetabek dan sekitar yang pengen dan cinta sama freediving, pengen belajar sama orang yang lebih tepat, kalian bisa kontak salah satunya ada Pak Galih, Instagram @gcprop. Kalian bisa kontak dia dan tanya-tanya dan atur waktu dan atur tempat untuk belajar. Oke. Dan kalian juga bisa panggil dia, misalnya teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, kalian bisa kontak dia, atur aja gimana bagusnya dan dia bisa ke sana. Dan dia bisa datang juga, oke? Atau kita bisa atur ketemunya di mana? Ketemu di misalkan Tulamben gitu, karena Tulamben akses sangat gampang. Ya, kalau mau bisa atau bisa janjiannya di Bali, di Tulamben, sama-sama datang dan lakukan kelasnya di Bali, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah tidak ada lagi. Sukses buat semua cita-citanya bro. Sukses juga jadi bapak. Amin. Amin. Sukses buat rencana ke depan. Ya. Saya doakan mudah-mudahan secepatnya bisa naik level. Oke, jaga kesehatan terus. Bye bye. Bye bye.